Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dwi Amalia dengan NPM 17176511079. Di sini saya dari kelas A, ingin menjawab mengenai soal UTP dari mata kuliah Machine Learning. Untuk soalnya itu sendiri terdapat 3 soal. Untuk yang soal nomor pertama, menjelaskan data dan menganalisis data. Kemudian, apa saja isi datanya, menganalisis kolerasinya dan normalisasi data, dan menjelaskan data sebelum dan sesudah dinormalisasi. Untuk soal yang nomor 2, clustering secara partisi dan hierarki. Nah, untuk menganalisis matriks distance data, kemudian untuk partisi itu menggunakan metode K-means, melakukan elbow graphic analysis dan grafik plotnya. Untuk hierarki, K3 dengan grafik dendrogram. Untuk yang nomor 3, nomor yang terakhir, mengklasifikasi dan memprediksi menggunakan naive Bayes, pisahkan data 80% ke dalam data training dan yang 20%-nya itu ke dalam data test. Untuk selanjutnya itu menjelaskan model naive Bayes yang dihasilkan, menjelaskan hasil tabel prediksi training dan analisis akurasi trainingnya, dan yang terakhir itu menjelaskan tabel hasil prediksi testing dan analisis akurasi testingnya. Untuk datanya, setelah kita mendownload datanya, kita akan mengerit data tersebut. Untuk data itu sendiri sebanyak 11.500. Nah, data ini merupakan data yang terkena epilepsi. Langsung saja untuk yang nomor pertama. Untuk yang nomor 1, penjelasan dan analisis data. Kita read data terlebih dahulu. Nah, data sudah terbaca, ada 11.500 data dan 180 objek. Selanjutnya kita melakukan summary untuk datanya. Nah, di sini sudah terlihat untuk data tersebut sudah ada median dan min-nya, nilai tengahnya. Kemudian kita melihat untuk maksimal hasil per-nya itu 1000 untuk satu baris. Nah, kemudian kita melakukan perubahan tipe data menjadi kelas kategorial. Nah, setelah sudah ada 2 untuk yang bisa melakukan analisis korelasi. Di sini saya menggunakan package dari PSYCH. Sebelumnya saya sudah menginstal, jadi library-nya bisa langsung digunakan. Selanjutnya kita menganalisis plotnya. Nah, untuk plotnya ini menggunakan pair panels untuk my data dari baris 1 sampai 10. Jadi baris dan kolomnya itu hanya ada 10 untuk data plotnya. Saya tidak menggunakan sampai 170 karena akan menampilkannya itu lama sekali. Jadi saya hanya 10 saja. Oke, masih belum ketampil tapi masih bisa running ke tahap selanjutnya. Kita bisa melakukan yang terakhir itu normalisasi data. Nah, untuk plotnya sudah terlihat, mana nilai X-nya itu sampai
X9 karena hanya 10 data yang saya tampilkan. Kemudian kita merunning untuk nilai data tengahnya. Kemudian untuk std data sudah keluar untuk nilai value-nya. Kemudian kita menormalisasi data tersebut. Terakhir kita bisa view untuk normalisasi data. Nah, ini untuk hasil dari normalisasi data. Di sini untuk normalisasi data itu terdapat 11.500 data dengan total 179 kolom. Ini untuk nomor 1, selanjutnya itu ada di nomor 2. Nomor 2 itu clustering secara partisi dan hierarki. Kita menggunakan package baru lagi. Sebelumnya saya sudah menginstal package-nya, jadi langsung bisa digunakan. Kemudian kita menghitung jarak dengan menganalisis matriks distance datanya. Nah, di mana menghitung jaraknya ini dari hasil normalisasi data yang telah didapatkan tadi. Oke, di sini untuk jarak datanya sudah terlihat. Selanjutnya kita membuat tabel untuk jarak matriks datanya. Untuk tabel jarak matriknya sudah muncul. Kemudian kita view untuk tabel distance. Di sini untuk tabel distance-nya sudah terlihat, di mana untuk panjang matriknya itu terdapat 132.250.000 elemen dan panjang ukurannya itu sebesar 1,1 GB. Untuk yang selanjutnya kita bisa melakukan perhitungan analisis matriks distance datanya menggunakan metode Manhattan. Selanjutnya kita menghitung tabel distance-nya. Karena untuk ukuran distance datanya itu 529 MB, untuk ukuran di sini sangat besar, sehingga untuk tabel distance menggunakan metode Manhattan itu tidak terlihat. Kita melakukan partisi K-means flow data pada cluster. Di sini kita menggunakan normalisasi data dengan 10 iterasi. Kemudian kita memplotkan normalisasi data ini ke kolom K-member data yang akan di cluster. Plot partisi data dengan metode K-means sudah terlihat. Di sini dilakukan sampai 10 iterasi. Kemudian kita melakukan partisi clustering elbow, WSS dari fungsi enrow dan normalisasi data.
Nah, WSS ini didapat dari fungsi nrow, normalisasi data untuk baris dan kolom nomor pertama dikali seluruh jumlah normalisasi data dibagi 2, kemudian kita running. Nah, untuk data WSS sendiri sudah terlihat. Kemudian kita melakukan perulangan untuk 1-5 kali. Selanjutnya kita melakukan plot elbow-nya. Nah, di sini sudah terlihat untuk plot elbow dengan data WSS. Clustering dilakukan sampai 5 kali. Selanjutnya kita melakukan clustering hierarkikal. Selanjutnya kita membuat grafik plot untuk normalisasi datanya. Untuk plot dendrogramnya belum terlihat, kita tunggu sampai muncul plot dendrogramnya, baru kita ke tahap selanjutnya, yaitu member MyData untuk K3 dari normalisasi MyData. Ini merupakan cluster dendrogram grafiknya. Di sini untuk beratnya itu 0 sampai 600. Selanjutnya kita melakukan K3 untuk member MyData. Nah, di sini sudah terlihat untuk member clustering dari MyData-nya. Dari ada 0 sampai nilai 10.000. Untuk perulangan 1-5, dan di sini terdapat member datanya. Selanjutnya kita ke nomor yang 3, yaitu klasifikasi dan prediksi menggunakan naive Bayes. Pisahkan data 80% ke dalam data training dan 20% ke data test. Sebelumnya kita akan menggunakan library. Setelah kita menggunakan library, kita akan mengubah data tersebut yang sudah ada menjadi ke kategori faktor. Untuk MyData ke X dan ke Y. Selanjutnya kita samplingkan untuk partisi datanya. Subsetnya 1, 2, 3, 4. Untuk indeks sampelnya 2. Kemudian kita pisahkan ke 80% data training dan 20%-nya itu ke dalam data test. Nah, di sini sudah terlihat data test dan data trainingnya. Ini untuk data training. Kemudian kita klasifikasi ke dalam naive Bayes. Nah, di sini sudah terlihat
ada 174 tabel. Kemudian kita visualisasikan model naive Bayes-nya ke dalam plot. Di sini untuk plot naive Bayes-nya sudah terlihat, di mana datanya itu minus 2000 sampai plus 2000. Kemudian untuk yang selanjutnya pembuktian model untuk data train. Pembuktian model untuk data trainingnya itu didapat minus 11,71492 dengan 60,34753. Kemudian kita pembuktian untuk data tesnya. Untuk main datanya mendapatkan nilai minus 827.551 dan nilai 5626082. Kemudian kita menghitung probability klasifikasi datanya. Untuk prediksi klasifikasi data menggunakan prediksi dari data train dan data trainnya. Kemudian kita memprediksi berdasarkan data trainingnya. Untuk P1, prediksi naive Bayes model menggunakan data training itu mendapatkan nilai tengah 0,490223 dan ini merupakan plot dari data prediksi data training. Kemudian kita memprediksi dengan data tes. Nah, untuk data tes itu sendiri nilai tengah yang didapat itu 0,470355 dan ini merupakan plot grafik dari prediksi data tes. Nah, untuk selisih antara plot 1 dan plot 2 di antara data training dan data tes itu sebesar 0,02. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.